tempat pemungutan suara di Amerika Serikat sudah dibuka pada puncak Pilpres hari ini. Presiden Trump dan penantangnya Joe Biden sudah lebih dulu memberikan hak suara mereka lewat pemilihan, seperti jutaan pemilih Amerika Serikat lainnya. Selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis VOA Rifan Dwi Astono yang kini berada di salah satu tempat pemungutan suara di kota Arlington, negara bagian Virginia. Ya, Rifan, selamat malam waktu Jakarta. Rifan, seperti apa antusiasme rakyat Amerika Serikat untuk mengikuti Pilpres kali ini, Rifan? Ya, Afiani, kalau misalnya dilihat di belakang saya di puncak Pilpres tanggal 3 November ini, tampaknya kalau pagi ini tampak tidak banyak orang yang datang. Dari tadi saya hanya memerhatikan ada 1-2 yang datang bergantian, belum kelihatan antrean yang mengular panjang. Kita lihat nanti semakin siang apakah akan semakin mengular atau mengantre, karena memang pagi ini masih cukup dingin udaranya. Tapi yang jelas antusiasme rakyat Amerika Serikat secara umum ini tampak cukup lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 kalau kita merujuk pada jumlah orang yang sudah memberikan hak suara mereka lebih dulu melalui mekanisme early voting atau pemilihan awal. Data dari United States Election Project yang digelar oleh University of Florida mencatat hampir 100 juta orang mengeluarkan hak suara mereka dalam early voting atau pemilihan awal yang sudah berlangsung sejak sebelum tanggal 3 November. Dan berbeda-beda nih waktu pelaksanaannya di berbagai negara bagian. Ada yang dari sebulan lalu, ada yang baru 2 minggu yang lalu, ada yang bahkan baru seminggu yang lalu juga. Itu termasuk di Washington DC. Nah, angka persisnya adalah 99,6 juta suara yang sudah tercatat. Sangat tipis, tinggal 100 juta biar bulat gitu angkanya ya. Tapi sebetulnya angka ini sendiri sudah jauh melampaui angka early voting di tahun 2016, dan sebetulnya diperkirakan akan, kalau ditambah dengan yang memilih pada hari ini, di hari H tanggal 3 November, mungkin partisipasi pemilu di tahun ini akan lebih tinggi daripada 2016. 2016 ada sekitar 55% pemilih yang eligible atau yang berhak yang kemudian berpartisipasi. Tahun ini diperkirakan akan naik sampai 65% atau naik 10%. Memang kalau dibandingkan dengan partisipasi pemilu di Indonesia masih di bawah ya. Kalau di Indonesia bisa sampai 70%, 80%. Tetapi sebetulnya di Amerika Serikat sendiri antusiasmenya seperti itu. Bahkan tadi seperti yang Anda sampaikan, Presiden Trump dan juga mantan Wapres Joe Biden juga sudah melakukan pemilihan lewat mekanisme pemilihan awal di negara bagian asal masing-masing. Joe Biden di Delaware, sementara Presiden Trump di Florida. Dan hal ini juga memang tidak terlepas dari situasi pandemi virus corona yang sedang menyergap Amerika Serikat, demikian halnya juga di seluruh dunia, yang angkanya sampai saat ini masih terus meningkat jumlah kasusnya. Bahkan hingga saat ini, kasus harian di Amerika Serikat ini mencapai 80.000 kasus. Dan sejauh ini sudah lebih dari 220.000 orang yang meninggal dunia di Amerika Serikat, Afiani. Hasil akhir tentu dinantikan, jadi kapan kita bisa mengetahui siapa yang menjadi pemenang dalam Pilpres tahun ini, Rifan? Itu adalah pertanyaan yang sulit dijawab sebetulnya, karena dengan banyaknya orang yang sudah memberikan hak suara mereka di early voting atau pemilihan awal, 2/3-nya lewat in person, maksudnya kami lewat pos, sementara sepertiga lainnya in person atau datang langsung ke TPS. Nah, surat suara yang datang lewat pos ini akan memerlukan waktu yang cukup panjang untuk melakukan penghitungannya, karena surat suara itu harus dibuka dulu, harus diverifikasi dulu, dilihat apakah sah atau tidak pengisian surat suaranya, baru ditabulasi melalui mesin pemindai surat suara. Nah, dan ini penghitungannya juga beda-beda nih. Di negara bagian A dengan negara bagian B, aturannya beda. Ada yang sudah diperbolehkan untuk menghitung surat suara yang sudah masuk dari jauh-jauh hari, sejak jauh-jauh hari juga. Ada juga yang tunggu dulu, kita baru bisa hitung di tanggal 3 November ini. Nah, termasuk salah satunya adalah di negara bagian Pennsylvania. Ini adalah negara bagian swing state, artinya adalah negara bagian yang diperebutkan dan kadang-kadang bisa menjadi biru atau mendukung Demokrat, kadang-kadang menjadi merah atau mendukung Republik. Dan tahun 2016, Pennsylvania ini mendukung Partai Republik atau mendukung Presiden Trump. Padahal biasanya adalah secara tradisional negara bagian Demokrat. Nah, Pennsylvania ini baru memperbolehkan penghitungan suara hari ini, tanggal 3 November. Dan diperkirakan penghitungan itu baru akan selesai nanti di akhir pekan ini, di tanggal 6 November paling cepat. Jadi kita akan melihat seperti apa perkembangannya. Yang jelas kita masih terus menantikan apakah kita bisa tahu malam ini juga, yang mana banyak yang sudah memprediksi kayak nggak mungkin atau tidak mungkin. Tapi ada juga yang memperkirakan kita akan tahu kasarannya, walaupun mungkin untuk penghitungan suara hari ini
karena lebih mengedepankan atau memprioritaskan penghitungan suara yang memang masuk lewat pemilihan yang dilakukan hari ini, itu kemungkinan Presiden Trump yang lebih dominan karena lebih banyak pendukung Partai Republik yang kemudian baru datang hari ini di TPS. Sementara untuk Partai Demokrat atau Joe Biden itu lebih banyak yang melakukan pemilihan lewat early voting itu tadi, Afiani. Sambil menantikan proses yang berlanjut, bagaimana dengan diaspora Indonesia di Amerika Serikat untuk Pilpres tahun ini? Tentunya kalau bisa kita lihat, diaspora Indonesia, komunitas di Amerika Serikat ini semakin lama semakin bisa menunjukkan partisipasi politik mereka, bahkan di beberapa negara bagian ada yang sudah membentuk organisasi atau kelompok-kelompok yang secara gamblang menunjukkan dukungan mereka terhadap capres tertentu. Seperti di Oregon dan Portland itu ada kelompok Indonesian Americans for Trump. Mereka adalah kelompok diaspora Indonesia dan Indonesian American yang memang mendukung Presiden petahana Trump. Sementara di Philadelphia ada juga kelompok pejuang Indonesia Coalition yang secara gampang menunjukkan dukungan terhadap mantan Wapres Joe Biden dalam Pilpres kali ini. Dan mereka semua memang mencoba untuk mengampanyekan atau mengadvokasi bagi sesama diaspora Indonesia di Amerika yang sudah memiliki hak pilih untuk menunjukkan partisipasi politik mereka secara lebih aktif, memberikan kontribusi. Dan ini setidaknya sudah bisa kita saksikan karena beberapa saat yang lalu VOA Indonesia sempat mewawancarai salah satu Indonesian American atau warga Amerika keturunan Indonesia yang kemudian terpilih menjadi hakim kota di New Orleans. Dan ia ini adalah namanya Marissa Huta Barat. Dan dia terpilih melalui sebuah mekanisme pemilihan umum juga. Nah, jadi kita akan lihat semoga ke depannya diaspora Indonesia di Amerika Serikat yang tentunya sudah memiliki hak memilih bisa lebih banyak menunjukkan kontribusi di ranah politik di Amerika Serikat. Mungkin siapa yang tahu beberapa saat yang akan datang nanti kita mungkin akan bisa melihat seorang Indonesian American atau diaspora Indonesia duduk di kursi Kongres Amerika Serikat. Afiani. Baik, kita harapkan pemilihan Presiden Amerika Serikat bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis VOA Rifan Dwi Astono.